Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Suhu tubuh akan meningkat ketika kita berolahraga, termasuk saat kita bersepeda. Meningkatnya suhu tubuh ini tidak hanya menambah keringat yang keluar, yang tentunya membuat kita tidak nyaman saat bersepeda, tetapi juga mempercepat kita mengalami dehidrasi yang merugikan kita ketika bersepeda, sehingga mendinginkan tubuh selama interval antara latihan dan setelah menyelesaikan sesi latihan menjadi sangat penting. Salah satu cara menurunkan suhu tubuh adalah dengan minum air dingin, baik selama jeda sesi latihan maupun setelah latihan. Tetapi apakah baik dan apa efeknya minum minuman dingin atau air es bagi kita? Minum air dingin selama dan setelah berolahraga. Saat bersepeda, terlebih lagi saat melakukan latihan intensitas tinggi, kita harus menjaga diri tetap terhidrasi dengan baik. Dengan peningkatan aktivitas fisik, suhu tubuh inti kita akan meningkat. Sebagai mekanisme perlindungan, tubuh kita mulai berkeringat. Berkeringat, apalagi bila jumlah keringat yang keluar banyak, mungkin tidak menyenangkan, tidak nyaman, atau tidak diinginkan. Walaupun berkeringat membantu menurunkan suhu tubuh kita ketika keringat menguap dari kulit kita, namun keringat berlebih menyebabkan dehidrasi yang menyebabkan berbagai komplikasi yang tidak diinginkan. Karena itu, kita harus merehidrasi diri dengan mengkonsumsi air. Jika tidak, tubuh kita akan mengalami dehidrasi yang mengakibatkan berbagai konsekuensi fisik. Para ahli menyarankan bahwa air dingin diserap lebih cepat oleh usus yang akan membantu memulihkan hidrasi lebih cepat. Air dingin tidak hanya mengurangi suhu tubuh inti kita, tetapi juga membantu menurunkan detak jantung kita, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan mempercepat masa pemulihan setelah latihan. Minum air es atau minuman olahraga dingin membantu menunda atau mengurangi kenaikan suhu tubuh yang dapat menghambat latihan daya tahan atau kekuatan. Saat suhu tubuh meningkat, kita merasa lelah dan kinerja kita akan berkurang. Beberapa penelitian melaporkan bahwa jika kita minum air dingin saat berolahraga, kita cenderung tidak mengalami dehidrasi yang memungkinkan kita berolahraga dalam durasi yang lebih lama tanpa merasa lelah. Namun, air yang diminum tidak harus dingin. Kita bahkan dapat minum air yang bersuhu ruangan saat melakukan latihan. Jadi, yang berperan besar menurunkan suhu tubuh di sini bukan suhu cairan, tetapi konsistensi asupan cairan. Mandi air dingin setelah berolahraga. Dengan berolahraga, otot-otot kita akan meradang dan membengkak. Inilah yang menyebabkan kita merasa pegal atau nyeri, khususnya di awal-awal memulai berolahraga atau jika kita seorang pemula. Mandi air dingin membantu meredakan nyeri otot, pembengkakan, dan ketidaknyamanan, serta membantu mengurangi peradangan yang disebabkan oleh panas. Para ilmuwan percaya bahwa mandi air dingin lebih membantu dalam mengobati robekan mikro otot yang disebabkan oleh olahraga dibandingkan mandi air panas. Mandi air dingin setelah latihan membantu pemulihan, tetapi tidak harus mandi, yang agak sulit kita lakukan bila melakukan pemulihan ketika di ujung perjalanan. Nah, untuk kondisi ini, mandi air dingin bisa kita ganti dengan kompres air es. Bungkus es balok dengan handuk yang biasanya kita bawa, kemudian kompreskan air es tersebut di bagian otot yang terasa pegal. Es balok banyak tersedia di warung-warung tempat pesepeda nongkrong di ujung perjalanan. Ada konsep baru yang disebut recovery shower, yang berarti mandi dengan alternatif suhu air dingin dan panas setelah berolahraga. Beberapa penelitian melaporkan bahwa
Jenis mandi ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik dalam mendinginkan tubuh dibandingkan hanya mandi air dingin. Membakar lebih banyak kalori. Meski memiliki efek yang kecil dan tidak begitu signifikan, tetapi minum air dingin akan membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. Saat minum air dingin, tubuh mengeluarkan lebih banyak energi untuk menyesuaikan suhu air dingin dengan suhu tubuh. Jadi, saat mengkonsumsi air dingin usai olahraga, jumlah kalori yang terbakar pun lebih banyak dibanding mengkonsumsi air dengan suhu ruangan biasa ataupun air hangat. Lebih enak. Faktor lain kenapa menyediakan minuman dingin lebih direkomendasikan selama olahraga atau kompetisi atletik adalah kebanyakan orang menganggap minuman dingin lebih enak, membuat mereka cenderung minum sekitar 50% lebih banyak cairan. Dalam satu penelitian, para peneliti menemukan bahwa itu menyebabkan pengurangan dehidrasi 1,3% dari berat badan selama berolahraga. Dan ini bagus karena pengurangan 2% dari penurunan berat badan yang disebabkan keringat dapat mengganggu kinerja atletik. Untuk menentukan berapa banyak harus rehidrasi, timbang berat badan kita sebelum dan sesudah berolahraga. Untuk setiap kilogram kehilangan keringat, maka sebaiknya kita minum 32 hingga 48 ons air. Efek negatif air dingin. Air dingin, khususnya air es, di samping mempercepat menurunkan suhu tubuh, mengurangi dehidrasi, juga memiliki efek samping yang membahayakan kesehatan kita, khususnya bila dikonsumsi terlalu banyak dan sering. Minum air dingin, khususnya air es, tidak hanya mempengaruhi pencernaan, tetapi juga dapat meningkatkan masalah sinus, menambah lemak tubuh. Minum air es setelah olahraga justru tidak dianjurkan dan dapat membahayakan tubuh. Pasalnya, air es dengan suhu di bawah 3 derajat Celcius akan mengejutkan organ-organ tubuh yang baru saja panas usai berolahraga. Kesimpulan, minum air dingin dibandingkan minum air hangat dapat membantu kita tetap terhidrasi dengan baik karena seringkali lebih mudah diminum, rasanya lebih enak, dan membantu menurunkan suhu inti tubuh kita. Namun, jika kita lebih menyukai air hangat dibandingkan air es, tidak perlu khawatir. Temukan apapun yang menarik bagi kita untuk mendapatkan hidrasi yang cukup selama dan setelah latihan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.